Ya, saya mulai yang sebelah kiri. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Benayat, kemudian Bapak Ibu Wakil Majelis Guru beserta staf tata usaha, kemudian yang berbahagia, insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, hidup di muka bumi dengan baik, mati dan di akhirat masuk surga Anda dan kita semua, insya Allah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah atas tiada hentinya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kekuatan, kehidupan, dan semua nikmat ini tidak akan bermakna tanpa nikmat iman dan Islam. Dan nikmat iman dan Islam ini takkan bermakna kecuali kita buktikan syukur kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, di mana perintah-perintah Allah kita kerjakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Itulah bukti terindah rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan dengan cara itu juga insya Allah nikmat akan terus tercurah dan kehidupan akan terasa amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, kata Allah, yang melakukan kebaikan. Jadi kalau di SMK kalau tidak salah ada bidang studi, ada sub pelajaran agama Islam berkompetisi dalam kebaikan. Dan Allah mengatakan barang siapa yang beramal soleh melakukan kebaikan dan tidaklah sesuatu itu dikatakan kebaikan kecuali baik menurut Allah dan Rasul, bukan baik menurut akal, bukan baik menurut kebanyakan orang, bukan baik menurut saya, tapi baik menurut Allah dan Rasul. Dan dia laki-laki dan perempuan, dan dia dalam kondisi beriman melakukan kebaikan itu. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang lebih baik. Kata Allah, ingatlah, bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan tidaklah seseorang mengingat Allah kecuali diekspresikan dalam perbuatan baik. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua,
Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat kepadanya, kata Rasulullah, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Memberikan kebaikan kita kepada kita 10 kali. Bahil itu, kata Rasulullah, orang yang apabila mendengar namaku disebut tapi dia tidak berselawat kepadaku, kiki itu. Makanya setiap kita mendengar disebutnya nama Nabi Muhammad, bukan nama Muhammad ya, kita tahu konteksnya nih, Muhammad mungkin Muhammad Faizal, Muhammad ini gitu ya. Berapa orang nama Muhammad di sini kan? Jadi kalau disebut nama temannya Teh Muhammad ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini Muhammad, nabinya kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan mengucapkan selawat. Paling pendek berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dan berselawat kepada Rasulullah. Ya. Maka kalau didengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut tidak berselawat, kikir atau bahil. Dengan berselawat kepadanya kita mengharapkan di antaranya syafaat atau pertolongan atau dekingan dari Rasulullah pada hari kiamat kelak. Karena satu-satunya manusia Nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Anda semua dikisahkan beberapa kelompok manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, minta pertolongan, dekingan karena pengadilan akhirat. Ya, persoalan yang ditegakkan di akhirat begitu berat. Mereka minta tolong kepada nabi-nabi lain, kami tidak bisa menolong. Minta tolonglah kepada nabi ini, minta tolonglah kepada nabi ini. Sampai nabi terakhir ditanya, minta tolonglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat ini, hanya Nabi Muhammad sajalah yang akan mampu memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Persoalannya, Anda semua, siswa-siswi semua, Rasulullah tidak akan bisa memberikan syafaat jika kita melakukan dosa kesyirikan kepada Allah. Maka upaya kita untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah pada hari kiamat kelak adalah mengikuti jalan yang beliau tempuh ketika hidup di dunia, yaitu jalan yang bersumberkan kepada Al-Islam, yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, selamatlah dunia dan akhirat kita. Ba'akolo Nabi atau syafaatnya akan kita dapatkan kalau dia berjalan lurus sementara kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Wa anna, kata Allah, hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanmu yang lurus, jalan Islam, ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mencari-cari jalan idealisme pemahaman syariat selain Islam, karena selain Islam akan mencerai-beraikan kita, akan menyesatkan kita. Inilah jalan Islam dan itulah yang ditempuh oleh Rasulullah, dan Rasulullah telah sempurna menyampaikan Islam ini untuk aturan kehidupan kita. Suatu saat Rasulullah membuat garis lurus di tanah, ya biasalah dengan ranting mungkin ya, lurus di tanah. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Kemudian Rasulullah membuat jalan yang menyimpang, 1, 2, dan di setiap jalan yang menyimpang
ini ada setan yang mengajak kita untuk kesesatan. Semoga kita istiqomah berada di jalan Islam ini agar selamat dunia kita dan selamat akhirat kita dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kecamatan Benai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari ini kita sangat beruntung, kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Apa? Masjid, tempat yang paling dibenci apa? Ada yang tahu? Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Kata Imam Nawawi, masjid tempat dicintai oleh Allah karena di masjid banyaknya fitnah terjadi. Maka kata Rasulullah, jangan sampai kita termasuk orang yang pertama memasuki pasar dan orang yang terakhir keluar dari pasar. Justru di mall, di pasar, di tempat yang paling dibenci oleh Allah. Di pasar itu timpaman ada yang curang, pembicaraan tentang orang sering berlaku, kemudian aurat sering tampak, berbagai model macam orang pembicaraan fitnah kebaikan. Baik, kemudian kita berada pada hari yang dicintai oleh Allah sekarang ini. Tidak ada, kata Rasulullah, matahari yang terbit di pagi hari yang paling baik kecuali hari Jumat. Hari Jumat, hari terjadinya kiamat. Jumat kapan? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi hari Jumat bahkan menurut ulama adalah hari raya sepekannya umat Islam. Kemudian kita berada di suasana yang insya Allah juga baik, yaitu pengajian yang insya Allah kita akan membacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan mengingatkan kepada kita sosok manusia terbaik di muka bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siswa-siswi yang berbahagia, kita mulai. Sejak tadi sudah mulai sebetulnya. Ada sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 68. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ada yang tahu artinya? Dan Tuhanmu berkehendak menciptakan sesuatu, kemudian memilih, mengutamakan, mengistimewakan di antara ciptaannya tersebut. Contoh tadi, Allah ciptakan hari, Allah istimewakan hari Jumat. Sekian banyak tempat di muka bumi yang dicintai oleh Allah masjid. Allah menciptakan sesuatu, kemudian Allah berkehendak memilih, mengistimewakan di antara ciptaannya tersebut. Contoh masjid. Dari sekian banyak masjid yang ada di muka bumi ini, dalam agama Allah, Rasulullah mengistimewakan beberapa masjid yang kalau kita sholat di dalamnya puluhan ribu bahkan ratusan ribu lebih kebaikannya dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Paling tidak ada 3 masjid yang paling istimewa, yang dipilih oleh Allah memiliki keutamaan. Siapa yang tahu 3 masjid yang dimaksud? Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram, yang di tengahnya ada Ka'bah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina, tempat berangkatnya Rasulullah Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Yang kata Rasulullah, sholat di 3 masjid ini keutamaannya tidaklah sama dengan sholat, termasuklah sholat di Masjid Benai ini.
Jadi utama. Begitu juga dari sekian bulan 12 bulan dalam setahun, paling tidak Allah mengistimewakan ada 4 bulan berdasarkan Quran surah At-Taubah ayat 36 kalau tidak salah. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atum hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi siswa-siswi yang berbahagia, ketetapan 12 bulan dalam setahun itu bukan menurut profesor, bukan menurut dokter, tapi ketetapan dari Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati. Ada yang tahu? 1 Ramadan. Itu banyak perkiraannya seperti itu. Tapi Rasulullah menjelaskan 4 bulan yang dimaksud. Inilah fungsinya hadis ya di sisi Al-Quran. Salah satunya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sholatlah kata Allah pada bulan berturut-turut 1 bulan terpisah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Zulqa'dah, ini tolong ingat ya. Dulu Bapak termasuk yang sering mengucapkan Zulhijjah, Zulqa'idah. Ternyata menurut Ustadz Azizi dari Syafa'atul Rasul, tentu beliau paham bahasa Arab, yang tepat itu penyebutannya bukan Zulqa'idah aja, Zulqa'dah. Bulan 11 Zulhijjah, bulan 12 Muharram, bulan pertama tahun baru Hijriah, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kata ulama, mengapa Allah sucikan 4 bulan ini? Karena beramal di dalam bulan tersebut akan dilipat gandakan pahala, dan melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya. Dari 12 bulan, 4 bulan yang istimewa, 1 yang istimewa dan memiliki dalil khusus, yaitu bulan Ramadan. Betul, bulan Ramadan. Tapi dalilnya khusus. Sekarang kita masuk kepada manusia. Dari sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah, ada beberapa manusia yang yang dipilih oleh Allah, diangkat menjadi nabi, bahkan diangkat menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Kalau jumlah rasul, ayo, 25 nabi itu adalah nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kata Allah kepada Nabi Muhammad dalam sebuah ayat, di antara nabi itu ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Kalau begitu, jumlah nabi itu yang diceritakan 25, berarti banyak lagi yang tak diceritakan, berarti banyak lagi jumlah nabi. Dan itu telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani dari sahabat Abu Dzar, hadisnya sahih, jumlah nabi dan rasul. Siapa yang tahu? Tolong diingat. Kata Rasulullah, jumlah nabi adalah 124.000. Jumlah rasul 315 orang. Nabi bukanlah rasul, rasul pasti juga seorang nabi. Ada yang tahu bisa menjelaskan apa beda nabi dengan rasul? Ini nabi menerima wahyu, dan wahyunya itu untuk dirinya saja, alias tidak diperintah menyampaikan wahyu syariat yang diterimanya kepada orang lain. Kalau begitu rasul juga demikian, menerima wahyu. Bedanya dengan nabi,
setelah dia menerima wahyu, dia diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya kepada manusia. Karena dia menyampaikan kepada manusia, maka dia disebut sebagai utusan, dan itulah arti dari rasul. Maka Nabi bukanlah seorang rasul juga sebelumnya pasti seorang nabi. Nabi 124.315 orang rasul. Dari ribuan nabi, ratusan rasul ini wayahtar, kemudian Allah pilih, Allah istimewakan. Itulah tadi 25 nabi yang disebut nama mereka di dalam Al-Quran. Di antara 25 nabi ini wayahtar, kemudian Allah pilih dan Allah istimewakan lagi dengan menggelari mereka ulul asmi. Paling tidak ada 5 orang. Sebutkan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 nabi ini wayahtar, kemudian Allah istimewakan lagi. Paling tidak ada 2 nabi yang sampai hari ini disebut-sebut namanya paling banyak di muka bumi dalam setiap sholat kita. Kurang lebih 1 orang itu 5 kali menyebut kedua nabi ini. Dialah Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan begini, kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah agar aku dijadikan kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih dalam hadis ini tidak dengan kalimat Habibullah, kekasih Allah, tetapi Khalilullah. Bapak membaca sebuah artikel, ternyata cinta, kasih sayang dalam tren bahasa Arab banyak sekali. Mahabbah, cinta, rahman, rahim, kekasih, penyayang, dan khalil. Ternyata penggunaan kata yang menunjukkan cinta yang derajatnya paling tinggi dengan menggunakan kata-kata khalil. Dan Khalilullah, kekasih Allah ini hanya digelarkan kepada 2 nabi saja, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 2 nabi ini wayahtar, kemudian Allah istimewakan, Allah pilih, Allah muliakan. Dialah yang pertama membuka pintu surga, satu-satunya nabi yang diangkat ke langit. Dialah penutup para nabi, satu-satunya mukjizatnya masih ada sampai sekarang ini, yakni Al-Quran. Dialah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Allah berkehendak menciptakan sesuatu kemudian memilihnya. Dan manusia yang terpilih, yang teristimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah salah satu cara kita mengenal Rasulullah. Wajib mencintai Rasulullah. Bapak tidak hafal ayatnya ya, tapi panjang sekali. Anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai dan datangkan keputusannya. Jadi kalau harta, keluarga, pangkat, kedudukan lebih kita cintai daripada mencintai Allah dan yang kedua Rasulnya, apa ancaman Allah? Tunggulah kedatangan. Kata Ibnu Katsir, tunggulah musibah dan malapetaka akan menimpa kita. Ancaman Allah ini menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Salah satunya, tidaklah mungkin cinta itu timbul kelukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad. Nah, jadi Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan tentang dirinya. Artinya Rasulullah mengenalkan dirinya kepada kita dan kita harus kenal. Jangan sampai mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak tahu siapa cucunya. Siapa cucu Rasulullah? Hasan dan Husain. Yang pula Upin dan Ipin lebih kenal. Ya, aktor Korea lebih kita paham, pemain bola lebih kita hafal. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah, orang yang akan mengajak kita ke surga, justru kita tidak mengenalnya. Maka kita harus mengenalnya. Katakanlah Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ana basyarun mislukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian yang menerima wahyu. Tolong diingat. Jadi Rasulullah itu bukan menurut keyakinan orang-orang sebelah. Nabi kemudian diangkat menjadi Tuhan. Bahkan Rasulullah mengingatkan tidak boleh memuji-mujinya sampai pujian itu layak hanya untuk Allah. Ya Rasulullah, dengan dirimu lah datang ke mudaratan, dengan dirimu lah ya Rasulullah rezeki saya lancar. Ini salah ini. Rasulullah tidak memperlancar rezeki, tidak mendatangkan mudarat dan maslahat. Yang mendatangkan rezeki, bahaya dan maslahat hanya Allah, bukan Rasulullah. Itu pujian yang terlalu berlebihan, yang pantas diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, ekspresi cinta itu setelah mengenalnya pasti sering kita menyebut namanya. Seperti yang viral itu, Raihan. Raihan baik. Padahal tokoh imajinasi aja kata Lucinta, coba disebut-sebut namanya. Bahkan dalam tidurnya, kalau seseorang telah jatuh cinta, merindu, dalam ngigaunya Raihan. Nah, orang yang rindu dan mencintai Rasulullah tentu akan sering menyebut namanya. Insya Allah jaminan orang yang sering menyebut namanya ada pada orang yang selalu menjaga sholatnya. Betul tak? Karena di dalam sholat pasti dia akan berselawat dan menyebut nama Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba, ada sebuah kisah bagaimana ekspresi cinta yang luar biasa. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, dia menangis, tubuhnya bergetar, dan dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Siapakah sosok yang dimaksud? Ada yang tahu? Mengira-gira? Nah, mantap nih orang sedekah ya. Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah wafat, dia diperintah untuk kembali mengumandangkan azan. Awalnya lancar sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammad. Dia tidak dapat melanjutkan kalimat azan tersebut. Ketika dia membaca nama Muhammad, jiwanya bergetar dan dia meneteskan air mata karena kerinduannya atas meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alangkah ruginya jika lidah kita Anda semua sering basah dengan nyanyi-nyanyian, tapi kita jarang berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Dan di antara waktu yang paling terbaik berselawat adalah hari Jumat, tepatnya kata sebagian ulama setelah selesai sholat asar. Itulah waktu yang terbaik memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Jadi sering kita menyebut-nyebut namanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
saja berselawat, maka kita juga hendaknya memperbanyak selawat. Yang ketiga, yang terakhir, ekspresi bukti cinta kita kepada Rasulullah itu harus kita mengikuti apa keinginannya. Kalau seorang laki-laki sayang kepada seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata, "Bang, kalau memang abang sayang, berhentilah merokok. Laksanakanlah sholat. Bagaimana mungkin abang akan bisa menjaga saya, sedangkan sholat saja abang tidak bisa menjaganya?" Maka kalau dia benar-benar cinta, tidak mungkin dia men-smackdown istrinya kan. Buka TV Lesti, buka Facebook Lesti gitu ya. Buka dompet Lemes Lesti gitu ya. Aneh kata Rasulullah. Aneh. Siang hari dia pukul istrinya, malam hari dia tiduri istrinya. Manusia yang paling aneh kata Rasulullah. Bagaimana mungkin ada seorang laki-laki yang berbuat kasar kepada istrinya di siang hari, tapi kemudian dia minta jatah kepada istrinya di malam hari? Aneh manusia. Maka hati-hati cari suaminya, jangan sampai kau dikapak lo awaknya. Maka ekspresi cinta itu dia akan mengikuti apa keinginan orang yang dicintainya. Kalau kita benar mencintai Rasulullah, dan itu harus kita cintai, karena tidak mungkin kita bisa mencintai dan cinta kita tidak sempurna, bahkan iman kita tidak sempurna kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu inti mengapa kita mengkaji sirah nabawiyah pada bulan Rabiul Awal ini adalah lain dan tak bukan, marilah kita tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin dekat dengan ajaran-ajarannya dan kita ekspresikan cinta kita kepadanya. Pada masa Rasulullah hidup, para sahabat mengekspresikan cintanya itu luar biasa. Ada Ukasha bin Mihsan namanya. Suatu saat Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang menurut sebagian ulama ini tanda-tanda Rasulullah akan wafat. Kemudian dikumpulkan, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, begitulah kira-kira aku ini siapa kalian?" Tentu sahabat menjawab, "Engkau nabi kami, bagaikan ayah, engkau memiliki akhlak dan lain sebagainya." Maka Rasulullah ingin kalau selama mereka bersama, jika ada orang yang pernah disakiti, maka pada hari itu dia rela untuk menerima kisos. Jadi dalam Islam, kalau seseorang disakiti, dibalas dengan perbuatan yang serupa. Kalau dibunuh, maka balasannya dibunuh. 3 kali Rasulullah bertanya, "Pernahkah di antara kalian ada orang yang saya zalimi?" kata Rasulullah, "Yang pernah saya aniaya." 3 kali pertanyaan itu tidak satu sahabat pun yang tega mengatakan bahwa saya pernah terzalimi. Sampai pertanyaan yang terakhir, berdirilah seorang tua yang bernama Ukasha bin Mihsan. "Ya Rasulullah, aku pernah engkau zalimi. Suatu saat ketika pulang dari peperangan, untaku, kudaku dengan kudamu berdempetan, dan ketika aku turun dari unta, engkau kemudian mengambil pecut dan kemudian mengena perutku, dan aku merasakan kesakitan. Dan hari ini di masjid ini aku ingin menuntutmu ya Rasulullah. Aku menegakkan kisos. Aku ingin memukulmu juga dengan pecut." Para sahabat tercengang dan geram. Bagaimana mungkin orang ini bisa meminta balasan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal, "Wahai Bilal,
silakan ambil pecut yang dimaksud di rumah Fatimah. Siapa berganti Rasulullah? Biarlah kami yang akan menerima pecutan atau pukulan, jangan Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata kepada Abu Bakar dan Umar, Allah mengetahui kedudukan kalian, duduklah. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib, wahai Hasan, wajar kau, itulah kira-kira. Bagaimana mungkin engkau tega meminta kisos kepada Rasulullah? Jadikan aku sebagai pengganti Rasulullah, biarlah aku yang dipukul. Begitulah ekspresi cinta para sahabat kepada Rasulullah. Wahai Ali, Allah mengetahui kedudukanmu, duduklah, kata Rasulullah. Rasulullah yang akan menerima kisos tersebut, balasan tersebut. Kemudian tampillah cucunya Hasan dan Husain. Wahai bapak tua, bagaimana mungkin engkau bisa meminta kisos ditegakkan kepada Rasulullah? Biarlah kami, kata Hasan dan Husain, sebagai pengganti Rasulullah. Tidak satu pun yang berhasil, dan Rasulullah pun melarang mereka. Maka sampailah pecut itu di tangan Ukasah bin Mihsan. Wahai Rasulullah, ketika pecutmu mengenai untuk membuka baju, semakin marah para sahabat masih. Bagaimana mungkin orang ini begitu tega? Dia membalas apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak sengaja ternyata pecutnya mengenai orang ini, Ukasah bin Mihsan ini. Ketika Rasulullah membuka bajunya, kemudian tiba-tiba Ukasah bin Mihsan memeluk Rasulullah dari belakang dan mencium punggungnya. Ya Rasulullah, inilah detik-detik yang saya tunggu. Saya selalu ingin dekat tubuhku yang dinaiki dengan kulitmu yang mulia. Akhirnya dia tempelkan badannya, kemudian dia meneteskan air. Itu menunjukkan penghinaan terhadap Rasulullah. Seluruh umat Islam marah, dan itu alhamdulillah menunjukkan kita masih memiliki kira rasa harga diri apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sunnahnya. Salat Anda semua. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Rasulullah, sedangkan sholat satu-satunya ibadah yang dijemput di langit justru kita tinggalkan. Buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan berselawat, dan untuk menjaga selawat itu, jagalah sholat paling tidak yang wajib 5 kali sehari semalam. Bapak menengok makan dan minum itu perkara biasa, tapi jarang kali kita mengamalkan sunnahnya dengan makan dan minum tangan kanan. Seringkali kita tidak tega mengotori gelas dengan minum tangan kanan, tapi saat bersamaan kita tega mengotori sunnah dengan minum tangan kiri. Saat kita makan, ada kuah gulai di tangan. Ketika kita minum, kita tidak tega mengotori gelas karena ada kuah gulai di tangan. Ketika kita minum dengan tangan kanan, kita tidak tega mengotori gelas. Saat bersamaan kita minum tangan kiri, tega mengotori sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dan minumlah dengan tangan kanan, karena makan dan minum tangan kiri adalah setan. Barang siapa yang tidak memulai makan dengan ucapan bismillah, maka setan makan bersamanya. Dalam sebuah cerita, kisah nyata, ada seorang ustadz teman Facebook bapak gitu ya, yang meruqyah. Pernah dia menceritakan pengalamannya meruqyah seorang perempuan yang hafal Al-Quran. Dia bingung bagaimana mungkin perempuan yang selalu basah bibirnya oleh ayat-ayat Al-Quran tapi dimasuki oleh setan alias kesurupan. Lalu dia berdialog dengan makhluk yang ada dalam tubuh perempuan itu. Bagaimana mungkin engkau bisa masuk? Saya mau mencari kelemahan perempuan ini, katanya. Dan saya seperti ini. Jalan Rasulullah itu cepat
Makanya tidak heran 140 km jarak Mekah dengan Taif itu ditempuh dengan berjalan kaki aja, biasa aja. Dan kalau kalian tahu, ada yang tahu enggak bagaimana makan yang sunnah itu duduk itu? Duduk makan yang sunnah, duduknya Rasulullah. Ternyata duduk kita selama ini tidak sunnah itu. Paling tidak ada 3. Bapak praktekkanlah nampak pasti ya. 1, inilah yang sering dipraktekkan oleh jamaah tabligh, yang sering datang ke masjid-masjid teman-teman kita jamaah tabligh, 1 nampan itu. 1, 2, 3. 1. Ini yang banyak dipraktekkan oleh perempuan, sunnah Nabi dalam makan. Nah, ini perempuan ya Mas. Kemudian yang ketiga, jadi gerakan itu ternyata membuat perut kita agak terhimpit, jadi cepat terasa kenyang. Tapi kalau romanko, banyak muatannya dan tidak sehat. Dan dianjurkan kita makan dan minum itu dalam keadaan duduk. Dan ternyata seluruh sunnah Nabi itu kalau kita amalkan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, walaupun Rasulullah tidak menjelaskannya dari segi sains dan teknologi. Contoh, apabila lalat masuk ke dalam minuman kita, kata Rasulullah, tekan lalat itu, buang dan minumlah. Setelah diteliti, ternyata satu sayap lalat itu mengandung virus, satu sayapnya lagi mengandung antivirus. Ketika ditekan, maka virus tadi menjadi hilang dan sehat kembali untuk diminum. Itu tidak akan dapat pahala. Tapi kalau mengikuti Rasulullah dapat pahala. Ada seorang dokter dari Malaysia, banyak perempuan yang mengalami sakit perut yang datang berobat kepadanya. Apa solusinya? Tolong cicipi dan jilati ujung jenggot suamimu. Ternyata setelah diteliti, di ujung jenggot itu ada enzim-enzim yang mengobati sakit perut. Dan rata-rata perempuan-perempuan yang datang kepadanya mengatakan sehat setelah menjilati ujung jenggot suaminya. Paling tidak ada 2 faedah. Ditantang pula, wah sunnah Nabi God. Memang sunnah, tapi tengok masalah. Nah, biasa kan, jadi itu sunnah, salah ya. Betul sunnah. Ya. Ternyata kan di jari jemari ini mengandung apa namanya? Zat penghancur ya. Makanya orang tua dulu kalau masak tidak boleh dipegang, pakai sendok, pegang-pegangnya copek basi. Setelah diteliti ternyata memang di jari jemari kita ini mengandung zat penghancur. Kalau setiap barang dipegang itu makanan, maka makanan itu akan hancur. Maka sunnahnya makan itu dengan tangan, bukan dengan sendok. Wajibnya kita laksanakan jika benar-benar kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bertemu di telaganya Rasulullah di surga kelak, dan semoga kita semuanya masuk surga. Mari kita ekspresikan cinta kita dengan kelahiran Rasulullah, dengan menjalankan syariat agama yang telah beliau bawa dengan sempurna. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.